Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih dan penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pertanggihan kami pada malam hari ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat juga memahami firman-Mu dengan baik. Arahkan dan sertai kami untuk mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu-lah yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita pada ibadah malam hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, atau dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah satu unsur yang paling penting dalam membangun atau mendirikan suatu bangunan adalah ia mempunyai dasar. Bangunan tersebut akan dapat berdiri dengan baik, akan dapat berdiri dengan kokoh jikalau ia mempunyai dasar yang baik, jikalau ia mempunyai fondasi yang baik juga. Maka ketika suatu bangunan dibangun dengan dasar yang baik, dengan fondasi yang tepat, maka kita yang mendiami bangunan itu akan dapat merasa aman, akan dapat merasa nyaman berada di dalamnya. Contoh kecilnya adalah seperti di dalam rumah kita. Kita merasa aman, kita merasa nyaman berdiam di dalam rumah kita, karena rumah kita terbangun dengan baik, karena rumah kita telah terbangun dengan dasar dan fondasi yang baik. Maka dari itu, suatu bangunan yang baik dapat dilihat
dengan dasarnya yang baik. Itulah konteks dalam bangunan. Lalu bagaimana dengan kehidupan? Seseorang dapat hidup dengan baik, seseorang dapat bertumbuh dengan baik, seseorang dapat berkembang dengan baik juga apabila ia juga meletakkan dasar yang baik, dasar yang tepat di dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya, apakah dasar yang tepat dan apakah dasar yang baik bagi orang percaya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang telah meletakkan dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus dalam dirinya, maka ia akan dapat hidup, maka ia akan dapat bertumbuh, maka dia akan dapat berkembang dengan baik juga. Maka dari itu sangat penting sekali untuk membangun suatu dasar yang tepat dan baik di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, kita akan melihat dulu sejenak mengenai permasalahan yang terdapat di dalam teks kita pada hari ini. Teks kita ini yaitu 1 Korintus memperlihatkan suatu keadaan di Korintus. Kita sudah sama-sama tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan keberagaman, jemaat yang multikultural. Banyak sekali masyarakatnya di sana yang berbeda suku, berbeda bangsa, sehingga kemudian menciptakan suatu budaya-budaya yang baru, menciptakan suatu pengajaran-pengajaran yang baru, yang dimana sering kali, yang dimana acap kali bertentangan dengan kekristenan. Maka dari itu Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus ini menasihatkan agar jemaat di Korintus tetap berpegang pada pengajaran-pengajaran Kristus, agar mereka tidak menyimpang jalannya, agar tetap hidup benar-benar dalam jalan kepada Kristus. Itulah yang ingin dinasihatkan dan ingin ditampakkan oleh Rasul Paulus di dalam konteks Korintus ini. Tetapi dalam permasalahan di pasal 3 ini ada satu permasalahan khusus yang disoroti oleh Paulus. Apa itu? Yaitu perpecahan di dalam tubuh jemaat. Pada saat itu, pada masa itu, jemaat di Korintus ini terpecah. Mereka tidak satu. Mereka mempunyai berbagai pendapat. Mereka tidak bisa satu meskipun mereka sama-sama satu jemaat di dalam Korintus. Ada yang menyatakan diri, aku adalah golongan Apolos. Ada yang menyatakan diri bahwa aku adalah golongan Paulus. Ada yang menyatakan diri bahwa aku adalah golongan Kefas. Mereka terpecah. Maka melalui surat ini, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak boleh terpecah. Kita harus satu. Kita harus pusatkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Bukan memusatkan diri kepada satu-satu pribadi tertentu. Jangan kemudian kita menuhankan beberapa manusia, menuhankan beberapa pribadi. Tetapi ingat, kita harus senantiasa memusatkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Maka dalam konteks saat ini memang sering sekali kita berada dalam titik di mana kita menuhankan beberapa orang, agar kemudian kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Sebagai contoh, di dalam masa-masa pilkada ini, banyak sekali beberapa orang yang mempunyai pilihan-pilihannya masing-masing. Ada yang memilih A, ada yang memilih B, ada yang memilih C. Dan tidak jarang juga, banyak dari antara mereka yang melakukan berbagai upaya-upaya, bahkan upaya buruk sekalipun, untuk memenangkan beberapa pihak. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana ada upaya untuk memusatkan diri kepada pribadi tertentu, dan itu adalah salah. Kita harus tetap kepada ajaran bahwa kita harus terpusat pada Kristus. Ya, kita boleh punya pilihan, tetapi ingat, pilihan itu harus kita pergunakan dengan bijak. Jangan kemudian pilihan itu membuat kita jatuh kepada penyimpangan, membuat kita jatuh kepada dosa. Ingat, pusat diri kita bukanlah kepada manusia, tetapi hanya kepada Kristus. Itulah yang ingin dilihatkan oleh Paulus.
Sehingga kemudian ketika kita telah memusatkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, maka kita pun tidak akan bisa terpecah. Maka kita akan menunjukkan, maka kita akan mengarah kepada kesatuan itu tadi. Lalu Paulus juga dalam firman Tuhan kita dalam ayat 10-17 ini mengingatkan bahwa kita adalah satu dalam Kristus. Maka dari itu, untuk menunjukkan kita satu dan untuk menunjukkan kita terus berpusat kepada Kristus, maka kita perlu membangun diri kita benar-benar. Membangun diri kita dengan baik dan tepat. Lalu bagaimana caranya? Rasul Paulus pun mengajarkannya kepada kita pada malam hari. Jikalau kita ingin membangun diri kita dengan baik dan benar, yang pertama yang harus dilakukan, dikatakan oleh Rasul Paulus adalah, pertama, letakkan dasar yang tepat. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya tadi, bahwa dasar itu sangat menentukan, bahwa fondasi itu sangat menentukan kekokohan bangunan itu. Jikalau dasarnya baik, maka bangunan itu dapat berdiri dengan baik. Begitu juga dengan kita. Jika kita ingin terbangun diri kita dengan baik, maka dasar kita juga harus tepat dan benar. Seperti yang di awal tadi, dasar kita adalah Yesus Kristus. Dasar kita adalah firman Tuhan. Jadi maka dari itu kita harus meletakkan diri kita. Kita harus berpijak senantiasa ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membimbing kita. Firman Tuhan itulah yang menghidupi kita untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan untuk terbangun dengan baik. Maka tetaplah, teruslah meletakkan dasar yang tepat, yaitu firman Tuhan tadi. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ketika kita telah meletakkan dasar yang baik, ketika kita telah meletakkan dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus tadi melalui firman-Nya, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membangun di atas dasar itu. Membangun di atas dasar itu. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita bangun. Dengan kata lain, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Dalam hal ini, di dalam ayat 12 dikatakan, kau bisa membangun. Kau bisa membangun dengan emas, kau bisa membangun dengan perak, kau bisa membangun dengan batu permata, kau bisa membangun dengan kayu, membangun dengan jerami, membangun dengan rumput kering. Itu pilihanmu. Tetapi ingat, akan ada tiba saatnya Tuhan akan menguji bangunan. Maka dari ini ada 6 material yang ditampakkan oleh Rasul Paulus. Dan sebenarnya 6 materi ini terbagi atas 2 sifat materi. Yang pertama kita lihat, ada material yang mudah terbakar. Yaitulah yang ditunjukkan dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Lalu kemudian ada material yang tidak mudah terbakar, yaitu emas, perak, dan batu permata. Ingat, di dalam ayat ke-13 dituliskan bahwa Tuhan akan menampakkannya dan akan menguji pekerjaan masing-masing orang dengan api. Maka secara logika, ketika kita membangun diri kita dari kayu, dari jerami, dari rumput kering, otomatis akan terbakar jika berhadapan dengan api. Tetapi jika kita membangun diri kita dengan emas, permata, dan juga perak, kita akan tahan uji dari api tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah yang dimaksud dengan emas, permata, dan perak tadi? Jikalau kita membangun diri kita dengan emas, perak, dan permata, itu menandakan bahwa kita membangun diri kita pada pengajaran Kristus, pengajaran yang termuat dalam firman Tuhan. Kita membangun diri kita menjadi tampak berharga, tampak bernilai dengan firman Tuhan. Kita membaca, kita memahami firman Tuhan ini, dan inilah yang menjadi konstruksi bangunan kita, sehingga kita tampak bernilai dan berharga.
Tetapi jika kita membangun tadi dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering, maka kita membangun diri kita dengan pengajaran duniawi. Iya, kita memang meletakkan dasar kita yaitu Yesus Kristus, tetapi dalam kehidupan kita, dalam pengaplikasiannya, kita membangun diri kita dari pengajaran duniawi. Kita kerap menikmati kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara, yang tidak tahan uji, dan itu akan terbakar. Tetapi jikalau kita membangun diri kita dari pengajaran firman Tuhan itu, maka kita pun dapat tahan uji, sehingga kemudian kita bisa menghadapi setiap tantangan ketika kita siap menghadapi setiap pergumulan, pencobaan yang bisa kapan saja datang kepada kita. Akan tiba saatnya kita akan diuji. Jikalau kita telah mempersiapkan diri kita dengan pengajaran Kristus tadi, kita akan bersiap untuk menghadapi segala permasalahan, segala penderitaan, dan segala ujian yang bisa datang kepada kita. Kita tidak akan mudah terbakar, tetapi kita bisa kuat, kita bisa kokoh menghadapi setiap permasalahan ataupun penderitaan serta ujian yang datang kepada kita. Maka dari itu, bangunlah dirimu dengan emas, permata, dan perak tadi, sehingga engkau bisa tampak berharga, sehingga engkau bisa tampak bernilai, dan engkau tahan uji. Itu pilihan. Kau mau memilih, atau kita mau memilih dengan material yang mana? Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika kita tadi sudah meletakkan dasar kita, ketika kita sudah membangun di atas dasar itu, apa yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk membangun diri kita ini dengan baik? Yang ketiga adalah merawat bangunan itu, memelihara bangunan itu. Sebagaimana selayaknya kita punya bangunan, yaitu rumah kita, pasti setiap hari kita bersihkan, pasti setiap hari kita sapu, setidaknya sekali sehari pasti kita pernah menyapu, membersihkan rumah kita. Maka begitu juga dengan hidup kita. Kita juga harus senantiasa untuk membersihkan diri kita, untuk memelihara diri kita, untuk merawat diri kita setiap hari. Perbaharui terus diri kita setiap hari, agar kemudian diri kita, hidup kita dapat terpelihara dan terawat. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu, dan bait Allah itu adalah kamu. Kita telah dinyatakan sebagai bait Allah, maka kita juga harus menyatakan diri kita dan menampakkan bait Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus rawat dia, kita harus tetap pelihara dia, kita harus bersihkan dia, agar kemudian bangunan itu, agar kemudian bait Allah itu bisa tetap terawat dan terpelihara. Sebagai contoh juga, ketika memang ada rumah kita yang bocor, pasti kita akan perbaiki. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita merasa ada yang salah dalam hidup kita, maka kita perlu untuk memperbaikinya, mencari titik di mana yang perlu diperbaiki, dan kita perbaiki. Ketika kita juga memperbaharui diri kita setiap hari dengan apa? Dengan firman Tuhan. Perbaharuilah diri setiap hari dengan firman Tuhan, agar terawatlah, agar terpeliharalah diri kita senantiasa. Maka dari itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sangat luar biasa kepada kita pada malam hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk membangun diri kita setiap saat. Jikalau pada saat ini, pada titik ini, pada detik ini, Anda merasa bahwa ada yang salah dalam diri Anda, bahwa Anda kerap sekali menyalahkan Tuhan ketika Anda di dalam suatu permasalahan atau pergumulan, ketika Anda sering terbawa emosi, ketika Anda sering masuk ke dalam dosa, maka perlulah Anda pada saat ini masuk ke dalam keheningan diri Anda dan melihat titik di mana Anda harus diperbaiki. Anda juga harus melihat bagian mana dalam diri Anda yang butuh diperbaiki. Apakah dasarku yang salah? Apakah konstruksi bangunanku yang masih jelek?
Apakah aku tidak pernah merawat dan memelihara? Lakukanlah pengintrospeksian diri dalam diri kita masing-masing. Kita harus masuk ke dalam keheningan kita, melihat yang di mana yang salah dalam hidup kita, agar kita bisa memperbaikinya, sehingga kemudian terciptalah pembaharuan yang baru dalam hidup kita setiap hari. Jadi marilah membangun diri setiap hari, memperbaharui diri setiap hari, yang berpusat kepada Kristus, mempunyai dasar yang baik dan mempunyai konstruksi bangunan yang baik, dan merawat serta memelihara bangunan itu dengan baik setiap hari. Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sertai kita dan arahkan kita untuk mampu menghidupi firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana pada malam hari ini kami diajarkan untuk mampu memperbaharui diri kami senantiasa, untuk mampu meletakkan dasar yang tepat di dalam diri kami, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman-Mu. Lalu kami mampu membangun diri kami dengan konstruksi yang terbaik, sehingga kami dapat tahan uji untuk menghadapi setiap ujian ataupun pergumulan yang hadir kepada kami. Dan bantu juga kami agar kami dapat merawat serta memelihara senantiasa bangunan dalam diri kami, ya Tuhan. Ajari dan tuntun kami serta arahkan untuk memperbaharui bangunan diri kami setiap hari. Engkaulah yang kiranya membantu dan menyertai kami senantiasa, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh kami yang ada di sini. Engkaulah yang menyertai kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan sukacita ke dalam kehidupan kami. Engkau juga lah yang menghadirkan pengharapan kepada kami, agar kami terus dapat berpengharapan selalu kepada-Mu, ya Tuhan. Ketika kami pada saat ini ada yang terjatuh sakit, ya Tuhan. Ketika kami pada saat ini ada yang masuk ke dalam penderitaan permasalahan hidup, kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membantu kami senantiasa menghadapi setiap pergumulan, permasalahan, dan sakit yang mendera kami. Kami juga berdoa kepada dunia ini, ya Tuhan, bagaimana saat ini dunia ini terserang oleh suatu virus, pandemi virus corona. Kiranya Engkau lah yang menghilangkan virus ini, ya Tuhan, sehingga kemudian kami dapat berkehidupan normal kembali dalam menjalani kehidupan kami. Engkau yang sertai kami, dan Engkau yang senantiasa menjagai kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu yang terjadi ke dalam kehidupan kami. Amin.